Jangan cepat percaya kalau pemerintah tiba-tiba bicara soal hutan adat. Sebab dalam sejarah yang disebut adat itu baru dipanggil kalau pemerintah sedang kehilangan pikiran cerah. Kata Roky Gerung sih kehilangan akal sehat. Dan sekarang tatkala hutan makin habis, panas makin naik level, debu makin banyak, asap makin pekat, barulah pemerintah pura-pura ingat bahwa di situ ada masyarakat adat. Komunitas yang dari dulu udah berjuang, jaga hutan, jaga alam, jaga lingkungan, dan keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi tanpa perlu menteri-menterian. Nah, begitu situasi makin kritis, pemerintah kita mulai panik. Dan kalau panik, ya cari panggung. Itu terus yang terlihat. Baru-baru ini Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni bilang pihaknya mau percepat pengakuan hutan adat. Keren sih idenya, tapi kenapa baru sekarang? Bukankah hutan adat itu sudah ada jauh sebelum Republik ini lahir? Bahkan sebelum ada kementerian, izin-izinan, penanaman modal asing, pinjam pakai hutan, apalagi konsep multi usaha kehutanan alias MUK yang sekarang jadi program kementerian. Nah, negara itu sebenarnya pendatang di wilayah adat, jangan lupa itu. Sekarang pemerintah bikin istilah baru, disebut Gugus Tugas Multi Usaha Kehutanan alias MUK. Keren sih namanya, tapi tetap terlihat bungkus kepentingan lama. Khawatirnya, begitu izin multi usaha diterbitkan, langsung perusahaan-perusahaan gede gelar karpet merah yang katanya kolaborasi padahal nanti jadi kooptasi. Dibilang sinergi tapi ujung-ujungnya subordinasi. Fakta kasih tahu target perhutanan sosial di Indonesia itu 12,7 hektar. Tapi sampai sekarang baru sekitar 150.000 hektar. Sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara udah bilang wilayah adat kita luasnya sekitar 10,5 juta hektar. Kebayang nggak tuh? Nampaknya baru secuil yang dikembalikan ke masyarakat adat. Sisanya masih dikuasai untuk bisnis negara, izin usaha dan perusahaan ini itu. Belum lagi data Konsorsium Pembaru Agraria tahun 2023 kasih tahu ada 212 kasus konflik agraria di kawasan hutan. Luasnya sampai 601.000 hektar dan itu melibatkan puluhan ribu kepala keluarga masyarakat adat. Mereka terancam digusur, dipinggirkan, bahkan dilabelin liar di tanahnya sendiri. Di sisi lain, deforestasi jalan terus. Global Forest Watch tahun 2002 catat 203.000 hektar hutan primer Indonesia hilang cuma dalam setahun. Dan parahnya, banyak diantaranya itu hutan adat yang statusnya masih ngambang. Belum diakui negara, tapi udah dibabat habis. Padahal Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 35/PUU Datar 10/2012 udah jelas kok bilang hutan adat itu bukan hutan negara. Artinya negara wajib akui wilayah adat sebagai hak masyarakat adat. Tapi ya gitu, janji tinggal janji, ganti menteri, ganti istilah, ganti program. Tapi praktek perampasan tanah dan praktek monopoli usaha di wilayah adat tetap subur sampai sekarang. Apakah daya tahan masyarakat adat sepanjang hidup di kawasan hutan tidak dengan usaha? Bukankah tanam padi, tanam sayur, tanam jagung, umbi-umbian, mancing ikan bagian dari usaha? Kenapa pemerintah nggak upgrade usaha-usaha itu? Emang asing aja yang tahu bisnis? Pemerintah jangan bikin pengalihan dan pembodohan kepada masyarakat dong. Atasi itu pola pikir biar nggak ada kebohongan dan keraguan. Kalau hutan adat cuma dipandang ruang bisnis bagi pemodal rupiah atau dolar saja, mengabaikan usaha tradisional masyarakat adat, mengabaikan budaya dan nilai luhur di dalamnya, hancurlah sudah fondasi dan pola pikir kita. Satu hal lagi, tanpa hutan adat, negara nggak bakal seluas ini. Jangan anggap remeh dan main-main soal pola pikir dan sejarah. Kalau pemerintah serius, balikin hak ke masyarakat adat, kembangkan usahanya, lindungi ruang itu sekuat tenaga. Udah jangan muter-muter kayak ayam tanpa kepala. Pengakuan hutan adat jelas udah telat. Pejabat dari dulu ngomong begini-begitu, tapi lagi-lagi faktanya praktek monopoli usaha dan perampasan tanah di wilayah adat masih terus terjadi. Udahlah, hentikan akrobat politik yang memperburuk pola pikir dan praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita selama ini. Jangan bikin masyarakat adat jadi penonton di tanahnya sendiri. Saatnya kita jadi bangsa yang punya karakter, punya pola pikir sehat, berani maju sama-sama, saling jaga, saling akui tanpa kebohongan dan pengakuan palsu. Biar kita semua adil, makmur, dan bahagia di tanah sendiri.